berjaga di klinik ini siang ini ya Bu. Di sini siapa ya Bu yang boleh tahu siapa yang sakit ya? Anaknya atau ibunya? Anaknya. Anaknya. Maka dari itu anamnesis ada dua, yaitu anamnesis secara autoanamnesis dan secara alloanamnesis. Nah, karena berhubung anaknya sakit, maka saya akan berbicara atau menggali informasi dengan ibunya, karena ibu tahu anak tersebut sakit apa ya Bu. Sebelumnya boleh saya tahu anaknya siapa namanya? Aziza. Aziza. Dengan ibu siapa? Cia. Ibu Cia. Ayahnya siapa ya Bu? Tama. Ayahnya Tama. Tanggal lahir anaknya berapa ya Bu? 2 Januari 2020. Oke, 2 Januari 2020. Anaknya perempuan ya Bu Aziza? Iya. Ayahnya pekerjaannya apa ya Bu? Guru. Guru. Ibunya pekerjaannya apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik. Ayahnya pendidikan terakhirnya apa ya Bu? S1. S1. Ibunya pendidikan terakhir apa? SMA. SMA. Baik Bu. Tinggalnya di mana ya Bu? Alamatnya? Di Bekasi, Pesona Anggrek. Bekasi, Pesona Anggrek. Agamanya apa ya Bu? Islam. Agamanya Islam. Ananda Aziza keluhannya kenapa ya Bu bisa dibawa ke rumah sakit ini? Diare. Diarenya sejak kapan? 3 hari yang lalu. Diare 3 hari yang lalu. Disertai panas atau tidak? Tidak. Tidak disertai panas. BAB-nya berbentuk apa Bu? Cair atau kental atau gimana? Lendir. BAB-nya lendir. Warnanya apa Bu? Kuning. Warna kuning. Baunya gimana Bu? Baunya apakah bau busuk atau BAB seperti biasa? Baunya Biasa. seperti biasa. Ada darahnya nggak Bu? Enggak. Oh, tidak keluar darah. Selain BAB, anaknya ini nggak Bu? Panas gitu, demam kalau malam? Nggak ada demam sama sekali ya? Ya, tidak ada demam sama sekali. BAB-nya sehari berapa kali ya Bu kalau boleh tahu? 10 kali. Wah, banyak juga ya. 3 hari yang lalu udah 10 kali. Ibu anaknya dikasih susu formula atau masih ASI? Formula. Formula kenapa Bu kok formula? Rasanya nggak kuat. Oh, reaksinya tidak keluar. Sejak kapan ya Bu dikasih formula? Sejak lahir. Oh, baru lahir dikasih formula karena nggak keluar ya Bu? Dari dulu emang susu formula atau ganti formulanya, susunya itu aja atau ganti-ganti gitu ya Bu? Ganti-ganti. Oh, ganti-ganti sejak kapan? Seminggu terakhir ini atau dulunya pas pakai susu formula yang pertama nggak kenapa-napa? Enggak. Oh, semenjak ganti susu adiknya ini Iya. mencret diare. Oke. Ibu boleh saya tahu lahirannya dulu normal atau sesar? Normal. Alhamdulillah ya Bu, normal. Sering diperiksa pas kandungan, cek kandungan? Iya. Sering. Alhamdulillah. Rutin ya Bu? Beratnya berapa ya Bu, masih ingat tidak? 2,7. Oh, 2,7. Panjangnya berapa Bu? 50. Panjangnya 50. Imunisasinya lancar nggak ya Bu? Lancar. Alhamdulillah ya, lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke Bu, baiklah. Untuk itu, apakah Ibu setuju anaknya untuk dilakukan pemeriksaan fisik? Setuju ya Bu, silakan naik ke bednya. Sekarang dilanjut dengan pemeriksaan fisik. Mulai dari pemeriksaan kepala. Dilihat bentuk kepalanya, dilihat apakah rambutnya berwarna hitam atau tidak dan mudah dicabut atau tidak. Setelah itu pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut. Pemeriksaan mata dilihat apakah konjungtiva terlihat normal atau tidak. Setelah itu refleks cahayanya menggunakan penlight, terlihat normal atau tidak refleks cahayanya. Setelah itu bagian telinga, apakah ada seruman atau tidak, apakah ada cicatrix atau tidak. Setelah itu bagian hidung, apakah ada seruman atau tidak, apakah ada cicatrix atau tidak. Setelah itu bagian mulut. Di bagian mulut, bibirnya apakah terlihat pucat, apakah ada darah yang keluar atau tidak. Setelah itu bagian lidah atau apakah terlihat ada jamur di sekitar lidah atau tidak. Setelah itu pemeriksaan pengukuran kepala. Pengukuran kepala dimulai dari
bagian depan kepala yang menonjol ditarik ke belakang hingga bagian kepala bagian belakang yang menonjol dimulai dari angka 0. Setelah itu pengukuran panjang badan. Pengukuran panjang badan dimulai dari ujung kepala paling ujung sampai dengan kaki. Telapak kaki diluruskan terlebih dahulu. Diukur panjang badan bayi. Itu pemeriksaan pada leher. Pemeriksaan pada leher dimulai dari pemeriksaannya mulai dari praauricularis, auricularis posterior, occipitalis, submandibularis, submentalis. Setelah itu turun ke cervicalis, cervicalis superficial, cervicalis posterior, supraclavicularis. Itu melakukan pemeriksaan pada toraks. Pada toraks dilakukan 4 pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama, inspeksi, dilihat bagian toraksnya antara dekstra dan sinistranya simetris atau tidak, terlihat ada sikatris atau tidak, terlihat ada benjolan atau tidak. Setelah itu melakukan palpasi. Palpasikan kedua bagian antara dekstra dan sinistra. Pada saat melakukan palpasi terasa ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu melakukan perkusi. Dimulai dari ICS 2 untuk menentukan detak jantung. Setelah itu melakukan auskultasi. Auskultasi dilakukan untuk menentukan bunyi pernafasan dan menentukan detak jantung. Auskultasikan pada kedua bagian antara dekstra dan sinistra untuk mendengarkan bunyi pernafasan. Apakah terdapat rongki atau tidak, dan ada suara bengi atau tidak. Setelah itu melakukan auskultasi untuk menentukan bunyi katup. Pertama mulai dari katup aorta ICS 2 parasternal kanan. Setelah itu katup pulmonal ICS 2 parasternal kiri. Setelah itu ICS 4 katup tricuspid parasternal kiri. Lalu katup mitral di midclavicular ICS 5. Terdengar bunyi jantung terdengar normal. Setelah itu pemeriksaan pada abdomen di 4 kuadran, terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama, inspeksi. Dilihat di 4 kuadran tersebut apakah simetris antara dekstra dan sinistranya, apakah ada sikatris, apakah ada benjolan atau ada bekas luka. Setelah itu lakukan palpasi di 4 kuadran. Pada saat melakukan palpasi, apakah terdapat rasa nyeri atau tidak, apakah ada pembesaran organ atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu lakukan perkusi di 4 kuadran. Pada saat lakukan perkusi, terdengar suara timpanik. Setelah itu lakukan auskultasi di 4 kuadran. Auskultasi ini tujuannya untuk mendengarkan apakah terdengar bunyi bising usus atau tidak. Auskultasikan di 4 kuadran. Setelah itu pemeriksaan pada ekstremitas. Pada ekstremitas kaki dilakukan fleksi, ekstensi. Nah, setelah itu pemeriksaan kaki kuduk.
apabila tidak menyentuh toraks, maka hasil dia positif. Setelah itu pemeriksaan refleks patologi Babinski dengan biasanya menggunakan benda-benda yang tajam dengan cara dikenakan pada telapak kakinya. Apabila dia mencengkram, maka hasilnya negatif, dan apabila dia tidak ada refleks apa-apa, maka hasil dia positif.